Kembali berjumpa bersama saya dalam pesan pastoral ini 23 April 2020. Dan hari ini saya akan berbicara tentang penghambat berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, ada berbagai hal yang menjadi penghalang-penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan. Faktor yang menjadi penghambat berkat Tuhan adalah tatahan kehidupan kita. Lewat pesan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan demikian. Sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, penghambat doa, penghambat berkat Tuhan bagi bangsa Israel adalah rancangan mereka, tindakan mereka, perbuatan-perbuatan nyata yang selalu menunjukkan tentang perbuatan yang hidup dalam pemberontakan di hadapan Allah. Segala rancangan-rancangan kehidupan mereka, di mana dalam meninggalkan setiap jejak dalam kehidupan mereka adalah identik melukai hati Tuhan. Saudaraku, hari ini dalam setiap kehidupan kita, hari ke hari, mari kita mengevaluasi setiap perjalanan kehidupan kita. Apakah dalam setiap langkah kita, tindakan-tindakan kita tidak sedang melukai Tuhan, tidak sedang melukai sesama kita? Karena dimana ketika kita hidup tidak sesuai dengan tatahan Tuhan, makanya Alkitab berkata pada kesempatan ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ini jelas firman Tuhan. Waktu Tuhan, tangan Tuhan selalu siap menolong kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Karena di dalam perikop ini dosa adalah penghambat keselamatan. Tentu ini menjadi sesuatu penghambat berkat Tuhan bagi bangsa Israel, keturunan Yakub, ketika mereka hidup dalam perbuatan dosa, hidup dalam pemberontakan di hadapan Allah. Nah, tindakan-tindakan pemberontakan semacam ini merupakan sebuah penghalang rancangan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian Tuhan segera memperingatkan, ingin mengembalikan mereka supaya mereka segera mengintrospeksi diri, membenahi cara hidup mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan, supaya setiap doa-doa mereka Tuhan selalu mengabulkan doa mereka. Karena Alkitab berkata sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan baik-baik, tangan Tuhan siap menyelamatkan kita. Dan Allah, pendengaran Allah, Tuhan selalu menyendengkan telinga atas setiap doa-doa kita. Nah, apakah yang memisahkan kita dengan Tuhan? Apakah yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan? Hari-hari ini mari kita segera bersama-sama memperbaiki apa yang menjadi bagian yang memisahkan cara hidup kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Tentu yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa, pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tentu saudaraku, hal yang sama dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan, dalam keluarga, komunitas di mana kita berada. Seringkali dalam setiap kehidupan kita terjadi pertikaian, terjadi gesekan, terjadi bagian pembatasan hubungan yang dulunya hubungan kita baik, komunikasi kita baik dengan teman, tetangga, keluarga, kerabat-kerabat lainnya. Tetapi ketika ada sebuah persoalan, benteng itulah yang membentengi kita, masalah itulah yang menjadi bagian yang membatasi hubungan kita dengan keluarga kita. Nah, demikian yang sama hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi batasan hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadi batasan berkat Tuhan dalam hidup kita adalah cara hidup kita. Oleh karena itu mari kita tentukan setiap langkah hidup kita hari ini. Kalau kita ingin melihat sebuah pertolongan Allah tepat pada waktunya, ingin melihat sebuah keajaiban yang Allah kerjakan dalam hidup kita, mari hari ini kita segera bangkit dari setiap batasan-batasan itu. Mari kita bersama kembali kepada kebenaran Tuhan. Karena Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati, Tuhan siap mengubah, Tuhan siap melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya Tuhan siap menolong, mengubah setiap kehidupan kita. Kiranya lewat pesan pastoral hari ini, saya mengajak kita untuk selalu bertumbuh bersama-sama, segera memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa bagi kita semua, Tuhan selalu memberkati dan meneguhkan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Mari kita segera bersama-sama berbenah selama ada kesempatan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena salah satu faktor yang merusak hubungan kita dengan Tuhan adalah cara hidup kita. Nah, demikian juga
Ya, apa yang merusak hubunganmu dengan orang di sekitarmu saat ini? Seringkali kita hanya terkadang menuntut untuk ingin di sekitar kita agar sesuatu kebaikan-kebaikan terjadi. Tetapi mari ciptakan dalam kehidupan kita. Kiranya lewat ini Tuhan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami telah diteguhkan oleh firman-Mu dan diingatkan agar kami memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama. Kami sadar Tuhan, kalau sekiranya dalam perjalanan kehidupan kami selama ini, kendala-kendala yang merusak hubungan kami adalah dengan bagian pelanggaran perbuatan kami. Dengan hal itu membuat kami tidak berkenan baik kepada sesama kami, kepada Tuhan secara khususnya. Hari ini kami mohon pengampunan Tuhan, penyucian Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pesan pastoral hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyempurnakan berkat-Nya atas kita. Sampai jumpa di pesan pastoral berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.